أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan kembali kajian kita di Kitabul Jami' min Bulughil Maram dan kita masuk di bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. Yani kita masuk di pembahasan dorongan anjuran untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari jalan dengan sanad yang sahih dari jalan Anas bin Malik, begitupun dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Maka di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati." Tidaklah disebut sebagai orang yang kuat, orang yang pandai atau orang yang jago berkelahi. Orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang jago berkelahi. Bukan orang yang kalau menangan gelute niku menangan mboten. Banyak orang sekarang kan, wah, ini jagoan nih. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah disebut sebagai orang yang kuat, barometernya pemberani tidak. Barometernya pintar berkelahi tidak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas syadid, sesungguhnya seorang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yakni orang yang dia bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ini orang yang kuat. Jadi kalau ada yang bilang ras terkuat nih, ras terkuat nih. Sekarang apa? Ras terkuat? La haula wala quwata illa billah. Enggak. Ini ras terkuat. Ras terkuat adalah apa? Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Kenapa kok disebut sebagai manusia yang paling kuat? Karena seseorang itu ketika dia marah, dia bisa mengendalikan dirinya, maka dia terjauhkan dari keburukan-keburukan, kehinaan-kehinaan, bahkan akhlak-akhlak yang buruk akan terjauhkan darinya ketika dia mampu mengendalikan dirinya. Orang kalau marah, yang keluar dari lisannya apa? Apa? Yang keluar dari lisannya apa kalau marah? Masya Allah, kebun binatang keluar semua. Tapi yang konotasinya jelek ya kan? Semua kalimat keluar. Masya Allah. Maka dianjurkan ketika marah, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu pernah, beliau sedang khutbah. Kemudian ketika khutbah disela oleh salah seorang tabi'in. Beliau berkata, "Ya Amir, bukan untuk itu kita diperintahkan." Yani Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau sedang apa? Sedang khutbah Jumat, tapi membahas tentang apa? Membahas tentang irigasi. Maka salah seorang ulama dari kalangan tabi'in menegur beliau. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak melanjutkan khutbahnya. Beliau turun.
Beliau keluar dari masjid, kembali apa? Badannya sudah basah. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan. Dan syaitan itu Allah ciptakan dari jilatan api. Maka yang bisa memadamkannya salah satunya adalah apa? Air. Maka berwudulah ketika engkau marah, sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bacakan hadisnya. Maka ketika kita marah bagaimana langkahnya? Yang pertama, kalau berdiri langsung duduk, jangan bilang apa-apa. Kalau marah duduk. Kalau lagi duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah, wudu, sholat 2 rakaat, maka akan hilang marahnya. Karena orang itu kalau marah kemudian dia berbicara, maka yang keluar adalah apa? Emosi. Dan kalau emosi yang keluar, maka bukan kalimat yang baik yang akan dia ucapkan. Karena itu ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan hukum tentang marah ada 3. Yang pertama, kalau marahnya ringan, maka seluruh yang keluar dari lisannya dianggap. Contoh, dia marah sama istri, saya talak kamu, jatuh talaknya. Ini kalau marahnya ringan sampai sedang. Tanah yang di sana saya wakafkan, sah itu. Ketika dia marah. Kalau marahnya masih ringan sampai sedang. Segala konsekuensi daripada hukum yang muncul dengan sebab lisannya, maka sah. Tapi kalau dia sudah kalap, kan ada orang kalap, kayak yang terakhir kali itu Carok, 4 orang meninggal dunia itu. Ini kan sudah namanya apa? Sudah kalap. Nah, kalau sudah kalap bagaimana? Kalau sudah kalap, hukum yang keluar dari lisannya tidak dianggap menurut para ulama. Kalau dia mengatakan sesuatu, dia mewakafkan sesuatu, marah benar nih sama istrinya, saya talak kamu, nggak sah. Dia udah marah, sudah kalap, hitungannya seperti itu, saya ceraikan, ini nggak sah. Lalu apa yang sah daripada orang yang kalap? Kalau dia menzalimi manusia dengan perbuatannya. Contoh, orang yang sedang kalap, kemudian dia nasallallahu alaihi wal afiyah, semoga Allah jauhkan kita daripada dosa ini, sampai memukul, sampai membunuh, maka konsekuensi hukumnya tetap berlaku. Jadi kalau orang kalap, kemudian dia membunuh, maka boleh dikisos. Maka ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salah satu akhlak yang buruk yang memicu seluruh keburukan, yakni mengendalikan diri ketika marah. Karena marah ini adalah apa? Salah satu pintu masuk syaitan dalam menghancurkan manusia. Maka kalau antum marah nih, melihat siapa aja yang ngeselin antum, jangan ngomong apa-apa, diam, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau enggak, tinggalkan pergi. Kemudian duduk. Jangan tinggalkan pergi sambil Jangan. Jangan. Ketika marah, jangan berbicara, diam. Orang mulia itu kalau marah, diam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau terlihat tidak suka marah, itu terlihat dari apa? Dari merahnya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita seperti kebanyakan manusia. Karena demikianlah agama. Agama itu menjadi apa? Pakaian. Agama itu menjadi apa? Menjadi representasi daripada diri kita. Maka muslim itu kalau dia marah, maka hendaknya dia apa? Diam, duduk. Kalau masih marah, berbaring. Kalau masih marah, wudu, kemudian salat 2 rakaat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang bisa diambil daripada hadis yang tadi, yang pertama, al-hathu ala mujahadatin nafsi indal ghadab, yakni dorongan untuk mengendalikan diri ketika marah.
Maka marah itu jangan diperturutkan, karena marah itu datangnya dari syaitan. Kadang perkara-perkara sepele. Kalau di Jakarta itu dulu cuma ngeliat doang, itu bisa jadi berantem. Apa lu lihat-lihat? Cuma gitu doang. Cuma gara-gara ngeliat nih lewat nih. Apa lu lihat-lihat? Lalu apa? Nah cuma kayak gitu. Berantem pukul-pukulan. Bahkan ada tawuran kampung gara-gara apa? Lewat nggak permisi. Lu bisu ya? Kagak punya mulut. Lewat kampung orang, ada orang duduk kagak ngomong apa-apa lu. Lah emang kenapa? Oh cuma gara-gara itu. Satu kampung berantem gara-gara. Ini akibat apa? Tidak bisa mengendalikan diri. Karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Jangan pernah kita mengambil keputusan dan jangan pernah kita mengeluarkan kalimat-kalimat ketika sedang marah, karena kita pasti akan menyesal. Karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua, kata Syekh, man wujida fi nafsihi ghadaban ala ahadin yushra'u lahu at-ta'awudz billah. Barang siapa yang dia mendapati dalam dirinya rasa marah kepada seseorang, maka disyariatkan baginya untuk apa? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla daripada marah. Karena banyak keputusan-keputusan, perbuatan-perbuatan yang disesali karena marah. Kemudian kata Syekh, wa in kana qa'iman yajlisu wa in kana jalisan yattaji'u. Kalau dia berdiri maka hendaknya dia duduk, kalau dia duduk maka hendaknya dia berbaring. Fa illam yadhhabil ghadab yatawadda. Kalau belum hilang marahnya maka hendaknya dia berwudu. Bahkan beliau jelaskan, wa illam yadhhab yaghtasilu wa la'allahu la yasilu ila dhalika man lam yadhurru fi qalbi haqda. Dan apabila belum hilang maka hendaknya dia mandi. Nek mandi belum hilang itu ada kemungkinan karena dia apa? Hasad. Ini sebab hasad ini bisa menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka hasad, marah ini dua sifat yang sangat tercela. Dan seorang muslim itu adalah orang yang dia mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kalimat yang singkat tapi faidahnya Masya Allah. Nabi SAW mengucapkan satu kalimat yang singkat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat yang akan memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla, yang akan menyebabkan seorang itu dilemparkan ke neraka jahanam. Maka ketika kita sekarang berada di dunia, maka jauhilah kita perkara yang bernama zalim. Iyyakum wadh-dhulm. Jauhilah oleh kalian itu apa? Kezaliman. Dan kezaliman yang paling zalim itu adalah apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang paling zalim. Kemudian kezaliman yang paling zalim berikutnya kepada siapa? Orang tua. Ini kezaliman yang paling zalim. Kemudian setelah itu apa? Kepada orang-orang terdekat. Kemudian kepada tetangga, kemudian baru masyarakat secara umum. Ini kezaliman yang paling. Karena itu Nabi SAW kaitkan kezaliman yang kita kerjakan di dunia, buahnya akan kita tuai di akhirat. Maka Nabi katakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan. Bayangkan, kegelapan.
ketika itu membutuhkan cahaya, ketika itu membutuhkan penerangan untuk menunjukkan arah, kemudian justru dihilangkan cahaya tersebut dengan kezaliman. Dan jangan pernah kita menyangka bahwasanya kezaliman yang kecil itu kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Kezaliman tetap kezaliman, dan dia akan dianggap sebagai kegelapan di hari kiamat. Karena itu hendaknya kita dari sekarang mulai menjauhi seluruh perbuatan zalim sekecil-kecilnya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian minta ampun kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Contoh bagaimana kezaliman itu dampaknya tidak cuma di hari kiamat, di dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ بِالْأَدْنَى, dan kami akan timpakan kepada mereka yakni azab ketika di kehidupan yang dekat. Yakni kehidupan yang dekat di situ adalah dunia. Kata para ulama dari kalangan ahli tafsir, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim itu tidak cuma di akhirat, tapi Allah Azza wa Jalla akan timpakan kepada mereka terlebih dahulu di dunia. Dan azab itu macam-macam. Contoh azab bagaimana ditimpakan kepada kita pemimpin yang zalim. Kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan. Maka jangan kita lawan hal tersebut dengan kezaliman yang serupa. Jatahku dikorupsi, aku ya tak melu korupsi wae. Duitku dicolong, ayo omahe tak rampok. Astagfirullahaladzim. Ini namanya apa? Membalas kezaliman dengan kezaliman, dan akibatnya apa? Kezaliman yang jauh lebih besar. Ya, contoh sekarang lagi FYP itu apa? Diajak untuk ikut seperti Nepal. La haula wala quwata illa billah. Itu kezaliman dengan kezaliman. Padahal Sultanul Jair, pemimpin yang zalim, pemimpin yang durhaka, itu adalah qit'atun, potongan daripada azab yang Allah segerakan dengan sebab apa? Kezaliman yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka jangan kita lawan kecuali dengan perbaikan diri, kecuali dengan taubat, kecuali dengan apa? Memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita mencela pemimpin-pemimpin kita. Jangan kita mencela orang-orang yang tidak kita suka. Cukuplah kezalimannya itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan cukuplah kesabaran kita sebagai balasan. Cukuplah kita bersabar. Dan insyaAllah sabar itu adalah sebaik-baik senjata daripada orang-orang yang beriman. Karena Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri, baru was-salah. Nabi ingatkan kepada kita, kezaliman di dunia itu adalah kegelapan di hari kiamat. Bayangkan antum menzalimi saudara antum dengan ucapan-ucapan, dengan kalimat-kalimat. Bagaimana antum minta maaf? Karena itu ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqudz zulma." Jauhilah oleh kalian kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuhha. Sebentar. Benar.
Ini belum dibaca. Wattaqus syuhha, dan jauhilah oleh kalian itu apa? Kebakhilan. Pelit, bin medit, bin kikir, bin util. Nabi SAW kaitkan kezaliman dengan kebakhilan. Kenapa? Apa dampaknya? Kata Nabi SAW, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya bakhil itu adalah salah satu perkara yang menghancurkan kaum sebelum kalian. Maka zalim dan bakhil ini satu derajat dosa. Dan ini adalah akhlak yang buruk. Apa definisi bakhil? Kita bisa mengeluarkan untuk dunia, tapi kita menahannya untuk akhirat. Ini bakhil. Contoh, kalau untuk yang sifatnya dunia, berapapun dia berani mengeluarkan. Tapi kalau untuk akhirat, pengennya gratisan. Ini contoh. Tadi ada ikhwah, antum tumben nggak main bola, anak gitu. Apa enggak Ustaz? Terus tanya, emang kalau main bola di situ berapa? Kalau malam 1 juta, masya Allah. Saya itu tinggal bal-balan, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Jadi untuk nyewa lapangan bola itu mulai dari 1 juta sampai 5 juta, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Untuk dunia mereka mengeluarkan dengan bahagia. Untuk akhirat yang Allah Azza wa Jalla jaminkan, dunia 100.000 itu tidak terasa. Akhirat 2.000 aja digolek sing paling letek. Ojo sing anyar maneman. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitan apa? Bakhil itu adalah sumber kebinasaan yang membinasakan kaum sebelum kita. Karena di antara sifat orang yang beriman adalah apa? Karim, dermawan. Dermawan terutama dalam bab apa? Agama. Maka jadilah kita orang-orang yang punya sifat dermawan. Ustaz, kalau anak apa yang harus diajarkan? Dermawan dulu atau bagaimana? Kalau Ustaz Erwandi hafizahullah ta'ala beliau mengatakan apa? Ajarkanlah anak itu pertama kali bukan dermawan, tapi bagaimana dia mencari ma'isyah. Ajarkan anak itu berdagang. Ajarkan anak itu berniaga. Kemudian baru setelah itu ajarkan untuk apa? Berinfak. Ajarkan anak itu apa? Jangan infak dulu, tapi ajarkan apa? Berniaga. Kemudian baru setelah itu ajarkan infak. Karena itu ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian faedah yang bisa diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, yang pertama, wujubul ibti'ad an sa'ili anwa'i dzulm. Wajibnya untuk menjauhi daripada seluruh macam kezaliman. Wa wujubul ijtinab minasyuhi wal bukhli. Dan wajibnya untuk menjauhi yakni bakhil, pelit, bin medit, bin util, bin apa? Bin kikir. Apa lagi? Karena kita itu memang sifat dasar manusia itu apa? Bakhil, benar. Sifat dasar manusia itu bakhil. Contoh, dia dapat 100.000, berapa yang akan dia sedekahkan? Berapa? 10.000, Masya Allah, 10% itu Allah mabarik. Zakat aja 2,5%. Kenapa Allah Azza wa Jalla wajibkan zakat 2,5%? Karena tadi, karena sifat dasar daripada manusia.
Karena itu Nabi SAW ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyedekahkan setengah hartanya, beliau katakan sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak. Sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diperbolehkan untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Kenapa? Karena memang Nabi SAW tahu bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bahkan ketika perang Uhud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku dahulu tidak pernah menyangka ada dari kalangan sahabat yang menginginkan harta. Sampai terjadi apa? Peristiwa perang Uhud. Yang Nabi SAW perintahkan para pemanah untuk apa? Untuk tetap stay di gunung Uhud. Tapi ternyata mereka terpengaruh dengan dunia. Maka kecondongan kita terhadap dunia itu kuat. Lalu bagaimana agar tidak kuat? Jauhilah sifat daripada bakhil. Bahkan Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa may yuqridullaha qardan hasanan yudha'af lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang meminjami Allah Azza wa Jalla dengan pinjaman yang baik, maka Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan. Bahkan Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Bayangkan, sedekah siji ning ganjarane nganti 700 kali lipat. Kenapa? Karena kecondongan manusia kepada kebakhilan. Maka Nabi SAW ingatkan kita untuk menjauhinya. Karena kebakhilan ini salah satu dampaknya apa? Salah satu dampaknya akan menghancurkan pemiliknya. Karena para ulama mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal daripada seluruh keburukan. Apa cinta? Ciri-ciri orang yang cinta dunia, salah satunya adalah apa? Bakhil, pelit. Maka bakhil ini, pelit sama hemat beda ya. Pelit sama hemat itu beda. Jadi jangan samakan. Hemat itu menerapkan sesuatu pada tempatnya, bagian daripada adil. Adapun kalau pelit itu menahan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Bahkan ada kisahul bukhala. Nah ini kisah orang-orang yang bakhil. Tadi aku telah menghemat $100 hari ini. Bagaimana bisa? Iya, aku berlari di belakang taksi. Karena kalau dia naik taksi, dia bayar $100. Maka biar hemat bagaimana? Dia lari di belakang taksi lah. Masya Allah. Ini kisah orang-orang bakhil. Subhanallah. Maka biasanya orang bakhil itu akan menjadikan dia menzalimi dirinya dan orang lain. Karena itu Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat yang buruk ini, yakni bakhil. Kemudian Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dengan sanad yang hasan dari jalan Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Dan Nabi SAW, kata para ulama, ketika beliau mengucapkan hadis ini, beliau itu berbicara di hadapan para sahabat, orang-orang yang telah Allah Azza wa Jalla persaksikannya keimanan bagi mereka. Bahkan Allah persaksikan walladzina utul ilma, dan mereka orang-orang yang diberikan ilmu. Yani was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Adapun orang-orang
dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dari generasi yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal ini kepada orang-orang yang Allah persaksikan keimanannya. Maka janganlah pernah kita merasa aman daripada dosa ini, dosa yang bernama syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Dalam hadis yang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya. Riya. Apa ciri riya? Menampakkan amal saleh, menyembunyikan maksudnya. Contoh, dia menampakkan sedekah, tapi yang diinginkan pujian manusia. Ini namanya riya. Dia menampakkan salatnya, tapi yang dia inginkan dari salatnya bukanlah pahala di sisi Allah, dia menginginkan pujian manusia. Contoh, dia melakukan amalan-amalan kebaikan, tapi yang dia inginkan hanyalah pujian manusia, maka ini disebut sebagai riya. yakni bercampurnya niat ketika mengerjakan suatu amalan. Bayangkan Nabi SAW mengingatkan para sahabat, lalu bagaimana dengan kita? Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku daripada menyembah berhala, yakni syirik dan macamnya, yakni yang besar maupun yang kecil. Nabi saja berdoa, lalu bagaimana dengan kita? Maka hendaknya kita, di antara doa yang kita panjatkan adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syirik yang kecil maupun yang besar. Karena dosa ini adalah dosa yang paling membinasakan. Sebagaimana dikatakan, wa qadimna ila ma amilu wa ja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan daripada amalan-amalan salih, kemudian kami jadikan amalan-amalan salih itu apa? Seperti debu-debu yang berterbangan, yakni tidak diberikan balasan. Yang pertama sebab bid'ah, yang kedua sebab apa? Syirik kecil, yakni riya, bercampurnya niat di dalam amalan. Para ulama dari kalangan tafsir mengatakan tafsir ayat ini berkaitan tentang dua hal. Yang pertama berkaitan tentang riya, dan yang kedua berkaitan tentang bid'ah. Maka ada orang yang beramal saleh tapi niatnya bercampur dengan amalan-amalan dunia, keinginan-keinginan dunia, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan berikan kepadanya ganjaran. Allah jadikan amalannya apa? Haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan, nggak bisa ditimbang. Kemudian yang kedua, orang yang beramal saleh ikhlas tapi tidak mengikuti contoh Nabi SAW, maka amalannya apa? Seperti debu-debu yang berterbangan. Yang Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka salah satu yang membuat amalan itu tertolak adalah riya. Yang membuat amalan tertolak adalah bid'ah. Karena itu ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Dan riya ini adalah salah satu sifat daripada munafik. Salah satu sifat daripada orang munafik adalah apa? Riya, menampakkan amalan, menyembunyikan niat-niatnya. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekafirannya. Maka jauhilah kita, kalau bahasa ilmiahnya apa? Hipokrit, munafik. Sebelum kita lanjutkan lagi, barangkali ini ada yang bertanya, tafadhol.
Silakan, monggo yang bertanya sambil saya minum. Betul. Maaf. Boleh. Fadhil. Bagaimana kita tidak marah, Pak Ustaz? Masyaallah. Karena saya tabrak becak, Pak Ustaz. Musab. Bagaimana kita bisa menahan marahnya? Kita masih masuk tiap bulan. Masyaallah. Satu itu, Mas Ustaz. Paham. Orang-orang yang didolimi, orang-orang yang didolimi itu adalah madlum. Palestina itu madlum. Kenapa doanya tidak Dijabah. dan masuk Allah dia langsung Masyaallah. nolong Nah. madlum. Masuk jazakallah. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Masyaallah, ini pertanyaan berat banget ini sebenarnya. Saya tak minum dulu. Bagaimana kita menahan diri daripada marah tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab. Janganlah engkau marah. Iya, jangan. Biar enggak marah ya, jangan marah. Loh, kan bagaimana caranya biar jangan marah? Loh, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Pak. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La taghdab. Nah, la taghdab, jangan engkau marah. Biar enggak marah, ya jangan marah. Kemudian kalau kita seperti itu, kita dalam kondisi kita ditabrak, kemudian motor masih nyicil, yang pertama jangan nyicil. Bahkan pakar mobil itu ditanya, bagaimana, worth it nggak hari ini kita beli mobil dengan cara nyicil? Enggak. Kenapa? Karena kita nggak tahu penghasilan kita berapa. Nanti belum lunas, tiba-tiba qadarullah ma syaa fa'al, terjadi satu dan lain hal, mobil itu ditarik, uang kita hilang, mobil nggak ada. Lalu bagaimana? Kata ini pakar mobil bilang, di Indo terkenal praktisi mobil, dia bilang belikan sesuai dengan kadar kemampuan agar terhindar kayak tadi. Maka tutup celah agar syaitan itu tidak bisa memprovokasi kita. Kemudian yang ketiga, kalau sudah kejadian apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqul qaddarullah wa ma syaa'a fa'ala. Katakanlah apa? Qaddarullah wa ma syaa'a fa'ala. Kalau sudah kejadian, ya qaddarullah wa ma syaa'a fa'ala. Kemudian apa? Kalau ditimpa marah, duduk. Jangan berkata apa-apa. Kemudian kalau masih marah, berbaring. Tadi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Salafi rahimahullah ta'ala. Kemudian kalau masih marah, berwudu, maka insyaallah akan hilang. Dan qadarullah ma syaa fa'al itu adalah kalimat yang membuat kita akan apa? Meredakan emosi kita. Ana pernah ketika ditelepon sama istri bahwa mertua ditabrak orang itu, marah. Wah, naik motor langsung bucol ke Merah Putih. Sampai sana ngeliat orangnya nggak tega. Udah. Kalau marahi langsung laporan yang berwajib, misalnya saya punya HP terus laporan ini gimana? Iya. Jawab itu dulu, sebentar nanti. Maka kalau marah tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita kalau sudah kejadian, ucapkan qadarullah ma syaa fa'ala, kemudian berlindung kepada Allah azza wa jalla, ta'awudz, kemudian setelah itu apa? Kalau masih marah, duduk. Kalau masih marah lagi, berbaring. Kalau masih marah lagi, bagaimana? Berwudu. Insya Allah cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cara yang paling cepat meredakan marah. Karena kata para ulama, tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu kecuali itu adalah puncak daripada kebaikan. Kalau ada cara yang paling baik, itulah cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kalau kita marah, kalau sudah kejadian ya, yang antum tadi bilang, kalau sudah kejadian maka doa qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena tidaklah mungkin antum ditimpa itu kecuali memang Allah telah tetapkan. Maka insya Allah itu tidak akan membuat kita terlalu marah. Karena sebagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan dalam kisah yang tadi ana ceritakan, bahwasanya beliau ditimpa marah, maka beliau seketika itu bagaimana? Beliau keluar, kemudian beliau berwudu, kemudian baru setelah itu beliau kembali lagi untuk berkhutbah. Maka marah itu menimpa kebanyakan dari kita. Maka cara yang paling afdal yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah duduk, kemudian berbaring, kemudian berwudu. Baik. Kemudian kalau marah, kemudian lapor polisi bagaimana? Ya itu terserah antum. Iya. Maka insya Allah seluruhnya adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kalau memang itu milik antum pasti akan kembali. Kalau bukan milik antum pasti tidak akan pernah sampai kepada antum. Baik. Kemudian yang kedua tadi berkaitan tentang mazlum. Doa orang yang terzalimi itu mustajab. Pertanyaannya, doanya orang-orang Palestina kok belum Allah kabulkan? Ini rahasianya Allah. Iya, Anda nggak tahu. Kan di antara tanda kebaikan itu banyak. Tidak cuma pertolongan yang sifatnya mubasyaratan. Tidak. Jadi jangan disangka mereka yang terbunuh itu buruk untuk mereka. Mereka yang terbunuh itu bisa jadi baik untuk mereka. Al-syuhada. Bayangan syuhada. Syuhada itu ruhnya sekarang sedang apa? Terbang di surga. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib perkaranya orang-orang yang beriman. Jadi seluruh perkara yang menimpa orang-orang yang beriman ini adalah perkara yang apa? Ajaib. Kalau keburukan yang tanda kutip menurut kita buruk, belum tentu buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kamu menyangka bahwasanya perkara itu buruk untukmu, padahal bisa jadi itu adalah yang paling baik untukmu. Adapun kenapa doa orang-orang Palestina belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, wallahu taala alam, mana enggak tahu boleh. Iya, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kebaikan. Kebaikan, insyaallah kebaikan untuk mereka. Dan tadi tidaklah seorang muslim itu ditimpa keburukan sampai tertusuk tangan, tertusuknya mereka, tertusuk tangan mereka dengan duri, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya. Ini baru ketusuk duri. Lalu bagaimana dengan kezaliman yang mereka lakukan, yang mereka terima? Maka insya Allah kebaikan untuk mereka. Tapi kalaupun doa mereka agar Palestina dibebaskan, sebagaimana kata para ulama, tidaklah Palestina itu akan dibebaskan kecuali yang membebaskan memiliki sifat sebagaimana yang membebaskan Palestina pertama kali. Siapa yang membebaskan Palestina pertama kali? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kunci Baitul Maqdis pertama kali diserahkan setelah berlalunya waktu yang lama, itu diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada zaman kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan beliau yang menerima kunci Baitul Maqdis dengan tangannya. Maka beliau berkata, barang siapa yang mencari kemuliaan tidak dengan Islam, maka tidak ada kemuliaan baginya. Jadi kalau kita ingin dinampakkan agama kita di atas agama yang lain, maka hendaknya kita mencontoh orang-orang yang Allah Azza wa Jalla telah muliakan mereka dengan agamanya. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kita ingin membebaskan Al-Quds, Palestina dari Al-Yahud laknatullahi alaih,
Maka kita hendaknya mencontoh apa yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena Palestina itu tidaklah bisa dibebaskan murni dengan kekuatan senjata, tidak, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan Allah Azza wa Jalla itu tidaklah diturunkan kecuali kepada orang-orang yang semisal dengan golongan-golongan yang pertama. Maka kalau kita ingin membebaskan Palestina, jadilah kita seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang garam saja minta kepada Allah, yang tali sendal yang putus saja minta kepada Allah. Seluruh perkara yang besar maupun kecilnya mereka bergantung kepada Rabbuna Azza wa Jalla, bukan bergantung kepada manusia. Maka lihat periode pertama Nabi SAW 13 tahun, yakni periode penanaman tauhid. Kemudian setelah itu periode pengamalannya, maka insyaAllah Allah Azza wa Jalla akan bukakan kemenangan. Dan itu nanti di akhir zaman pasti akan terjadi. Bahkan sebagian daripada mu'arrikh mengatakan peperangan terbesar ya, nanti di akhir zaman itu ada peperangan terakhir yang terbesar sebelum datangnya yakni Dajjal, yakni Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam sampai akhir. Bahkan Baitullah yakni dihancurkan dan seterusnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam huru-hara akhir zaman. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in, maka yang hendaknya kita khawatirkan terhadap diri kita dan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah hendaknya jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong mereka, semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka makanan dan mencukupi kebutuhan mereka, karena tidak ada yang bisa memberikannya kecuali hanya Rabbuna Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita daripada murka dan azabnya. Tapi Allah Ta'ala alam. Betul, ada lagi sebelum kita baca hadis yang terakhir, kata azan dulu. Muadzin, betul. وإياكم جزاك الله خير.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ta'ala rasul. Barakallahu fiik wa sallallahu ilaik. Kita lanjutkan lagi satu hadis, kemudian setelah itu kita salat Isya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati kesahihannya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Dan ini munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Karena kalau munafik i'tiqadi ini munafik yang berbahaya. Tapi di sini adalah munafik amali. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Tadi akhlak yang buruk yang sudah disebutkan, yang pertama menjauhi kezaliman. Kemudian yang kedua menjauhi bakhil. Kemudian yang ketiga riya. Kemudian yang sekarang menjauhi dusta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal kadzib. Jauhilah oleh kalian itu apa? Dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan mengarahkan, menunjukkan seseorang kepada perbuatan fajir, yakni dosa-dosa. Dusta itu menutupi dosa dengan dosa berikutnya, kemudian dosa berikutnya, kemudian dosa berikutnya, kemudian dosa berikutnya, dan akhirnya dia terjerembab dalam lingkaran dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Iyyakum wal kadzib. Jauhilah oleh kalian daripada berdusta. Bahkan berdusta di dalam bercanda saja dilarang. Berdusta di dalam bercanda dalam rangka membuat orang lain tertawa itu terlarang. Maka kalau ada saudaranya yang senang komika, yang dusta itu, jauhkan. Baik. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanda-tanda munafik amali. Yang pertama, kalau berbicara berdusta. Kemudian yang kedua, kalau berjanji dia menyelisihi, mengingkari. Kalau berjanji dia ingkar. Besok Mas. Tapi bilang besok itu dalam rangka apa? Ngeles. Bilang besok itu dalam rangka ngeles. Lalu bagaimana kita kalau janjikan sama anak? Jangan janji. Bilang, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mudahkan. Nanti insyaAllah kalau Allah berikan rezeki, nanti baru beli. Jangan bilang besok kalau Abi punya uang. Nanti punya uang gak mau beliin, anaknya serik. Oh bapakku tukang ngapusian gitu. Jangan. Bilang apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan kemudian. Nanti kalau sudah punya uang baru kita beli. Tapi minta anak untuk apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Biasakan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sebagai kepala rumah tangga itu jangan pernah bakhil kepada keluarga. Tapi kalau boros nggak boleh, israf nggak boleh, semua keinginan dituruti itu nggak boleh. Karena memperturutkan semua keinginan itu sejatinya kita sedang membinasakannya. Memperturutkan semua keinginannya, di mau beli ini boleh nggak? Boleh. Beli ini boleh. Boleh. Wah ini bahaya. Karena ada kalanya hidup itu di dunia nggak semuanya bisa diraih. Butuh diajarkan yang namanya prihatin. Nah, butuh yang diajarkan namanya merasakan kesempitan, merasakan bagaimana rasanya tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Maka agar kita tidak banyak berjanji kalau dengan anak-anak kita, maka biasakan seperti itu, minta kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk bisa membelinya, seperti itu.
agar kita tidak berjanji dengan anak-anak kita. Karena pengalaman anak dulu abi anak engko nek wis ana engko nek apa proyek kul engko tak tukokke. Proyek kul ora tuku. Rahimahullah ta'ala. Maksud ini anak berikan contoh bagaimana perasaan anak itu ketika dijanjikan, dia akan menunggu-nunggu. Maka jangan berjanji, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Bi mau beli ini, berdoa sama Allah, minta sama Allah. Seperti itu. Maka hindari banyak berjanji karena pasti akan sering mengingkari. Baik. Kemudian kalau pun terpaksa berjanji, katakan insya Allah, tapi dalam rangka apa? Berniat untuk memenuhi, bukan ngeles. Ya insya Allah mau ada duit. Nah. Tapi niatnya apa? Niatnya dalam rangka ngeles, enggak, jangan. Insya Allah, tapi itu insya Allah. Barang siapa yang mengatakan insya Allah, kata para ulama, kemudian dia tidak berkeinginan untuk menepatinya, maka dia sesungguhnya diancam dengan hadis yang tadi. Ayatul munafiqi salasun. Dia mengatakan insya Allah itu dalam rangka apa? Ngeles, pengen rotok-rotok syar'i. Pengen rotok syar'i ngeles. Oh insya Allah. Itu tapi nggak ada niat untuk apa? Memenuhinya. Itu masuk kategori wa idza wa'ada akhlafa. Maka jangan, hindarkan banyak berjanji. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khana. Kalau dia diamanahi, berkhianat. Amanah ini sifatnya luas. Anak kita adalah amanah. Istri kita adalah amanah. Istri kita adalah amanah. Maka mendidiknya, anak kita adalah amanah. Maka mendidiknya, mengarahkannya, menjaganya bagian daripada menunaikan amanah. Karena Allah perintahkan qu anfusakum. Maka kalau kita menyia-nyiakan diri kita dengan tidak menjaganya, berarti kita apa? Khanah. Karena makna amanah ini maknanya luas. Tidak cuma sekedar kita dititipi sesuatu kemudian kita tidak menunaikan amanah itu. Maka menunaikan amanah ini bagian daripada sifat-sifat mulia. Maka mafhum mukhalafah daripada hadis ini wajib bagi kita untuk apa? Jujur. Ustaz nek pisan-pisan ngapusi oleh Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan idza haddatsa kadzab. Ustaz, tapi kalau berbohongnya dalam rangka menyelamatkan, kuwi regane piro? Murah. Murah piro? 100.000 padahal harganya 1 juta. Gua ditolong 100.000 sering. Maka dusta para ulama mengatakan ada yang namanya tauriyah, pakai sirahnya mubalaghah. Oh itu ya lumayan lah harganya. Berapa ya lumayan. Nanti dikasih tahu enggak serik. Maka jangan biasakan kalau kita mau berdusta itu dusta yang sifatnya tauriyah. Contoh masakan istri kasinan. Kita bilang wah asin nih, wis ora masak. Wah enak, orang enggak masak sebenarnya. Iya, enggak. Kalau enggak enak jangan bilang enak. Nanti dia jualan kan repot. Wah enak nih. Wah dia terinspirasi untuk jualan kan repot. Bagaimana? Ya alhamdulillah. Besok itu tambahin lagi. Kurangin garamnya nih. Tambahin bumbu ini. Itu aja. Iya. Iya, jangan kita jangan kita patahkan semangatnya. Iya, jangan. Biarkan dia berekspresi. Kita makan ya kita makan. Asin diam aja. Nanti kalau anak kita bilang, "Oh, masakan ibu." Iya, biar semangat.
Maka cara agar kita terjauhkan dari sifat yang tercela, yakni jujur. Kemudian kalau agar kita dijauhkan daripada sifat tercela, memenuhi janji. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu beserta dengan syarat-syarat yang menyertai mereka, yakni perjanjian-perjanjian yang mereka telah tetapkan. Maka kalau antum sudah berjanji dengan seseorang, penuhi bagaimanapun konsekuensinya. Kalau antum tidak bisa memenuhi, dihubungi, jangan sampai dia menunggu. Wah, ana minjem dulu dong 100, besok insyaallah ana kembalikan. Qadarullah antum besok belum punya, antum temui orangnya. Jangan lari. Afwan, qadarullah ma syaa fa'ala, belum ada. Ana minta tempo. Itu bagian daripada kita bertanggung jawab. Jangan kita lari. Insyaallah orangnya pasti akan memahami. Katakanlah kalaupun diunek-unek ya diam. Ya itu konsekuensi. Ya resiko, bener enggak? Iya, jangan serik. Jangan serik. Itu bagian daripada resiko. Resiko kita. Ya resiko, ya wani nyileh, ya wani perih. Kemudian di antara cara agar kita dijauhkan daripada sifat tercela, yakni memenuhi amanah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi kita. Kalau kita diamanai menjadi kepala rumah tangga, maka berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga yang terbaik. Dengan cara apa? Memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mengandalkan kekuatan antum, jangan. Jangan mengandalkan kecerdasan antum, jangan. Tapi mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Ikhris 'ala ma yanfa'u wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah engkau mengerjakan apa-apa yang bermanfaat. Di antaranya adalah apa? Berupaya untuk memenuhi amanah. Kalau antum sudah diamanai suatu pekerjaan, maka tunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Jangan pernah rotok-rotok mingser sidik. Jangan pernah berusaha mencari celah, jangan. Penuhilah amanah itu bagaimanapun konsekuensinya. Karena di antara sifat orang-orang yang beriman berbeda dengan sifat daripada orang-orang munafik. Mereka adalah orang yang jujur, memenuhi perjanjian dan menunaikan amanah. Adapun sifat yang buruk, berdusta, menyelisihi, kemudian tidak amanah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Dan sebagai penutup, bahwasanya pada suatu ketika Taus bin Kaisan rahimahullah taala, sebagaimana dinukilkan oleh Dr. Afad Ba'asya, begitupun beliau menukilkan daripada Al-Hafidh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian Al-Hafidh Al-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, beliau menemui salah satu daripada amir, ini salah satu pemimpin. Kemudian beliau berkata, "Wahai amir, tahukah kamu sesungguhnya dalam neraka itu ada jurang yang dalamnya itu apabila batu dilemparkan ke dalamnya 70 tahun perjalanan belum sampai menyentuh dasarnya." Maka beliau berkata, "Tahukah kamu untuk siapa jurang tersebut?" Kemudian beliau mengatakan, "Pemimpin yang zalim." Maka anak-anak keluarga itu adalah amanah kita. Maka jadilah kita pemimpin-pemimpin yang adil bagi keluarga kita, agar Allah Azza wa Jalla karuniakan bagi kita pemimpin-pemimpin yang adil. Karena pemimpin itu cerminan daripada yang dipimpin. Maka fa'dilu, maka berbuat adillah. Kemudian tunaikanlah amanah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di negeri-negeri kaum muslimin yang mereka terzalimi. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong mereka, Allah mengokohkan mereka, dan Allah mencukupi kebutuhan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Allah Azza wa Jalla menjaga negeri kita daripada para perusak, orang-orang yang ingin menghancurkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah. Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada pemimpin-pemimpin kita pembantu-pembantu yang salih yang membantu mereka dalam menegakkan amanah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada murka dan azabnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita dalam syurganya dengan rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada nerakanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.